Nah, nah, oke. Jadi sebenarnya proses proses pemodelannya itu sama seperti yang saya jelaskan di video ini. Cuma begini, nanti ada perbedaan mendasar. Perbedaan mendasarnya itu begini. Nah, apa namanya? eh, Nanti kan turbinnya bisa berputar ya. Jadi ini nanti apa namanya? Kita harus membuat geometrinya itu supaya turbinnya itu bisa bisa muter. Kalau kita pakai cara di sini, ini nggak bisa muter nanti. Itu yang pertama. Tapi setting apa ya? Settingnya mirip. Nah, terus kemudian yang membedakan satu lagi adalah meshingnya. Eh, meshnya mana sih hasilnya? Nah, ntar dulu. Nah, ini nih. Nah, ini kan meshnya pakai mesh apa ya? Prismatik ya, segitiga gitu. Nah, ini kita nggak bisa lagi pakai mesh seperti ini, karena nanti hasilnya kurang akurat. Nah, kita akan pakai mesh yang segi empat. Nah, karena kita pakai mesh yang segi empat itu, kita penggambarannya nanti sedikit berbeda. Karena software yang dibuat untuk dipakai untuk membuat meshnya itu juga berbeda. Nanti kita pakai software namanya CF Mesh. Eh, nah, itu nanti sedikit berbeda penggambarnya, gitu ya. Oke, nah nanti saya akan demokan dulu sampai ininya ya, sampai paling nggak sampai ekspor geometrinya. Syukur-syukur kalau bisa sampai meshingnya, gitu ya. Nah, nanti Anda jalanin dulu sampai situ. Kalau sudah, nanti kita apa namanya kita ketemuan lagi, gitu ya. Nah, untuk pertama itu kita simulasikan airfoil yang diem dulu, belum berputar dulu. Airfoil yang diem untuk validasi, ya. Alirannya searah aja dulu. Jadi nanti gini, kita mulai dari satu satu airfoil gitu ya. Kita mulai dari satu airfoil. Jadi nanti kita mulai dari kayak punya apa punya Dani itu ya. Kita mulai dari kotak dengan satu airfoil. Nanti pertama searah dulu alirannya. Ini ya, tahap itu kita mulainya. Nah, alirannya searah. Nanti kalau aliran searah sudah berhasil, satu airfoil ini kita kasih aliran bolak-balik gitu ya, maju mundur. Nah, kalau berhasil ini, nanti baru kita bikin turbinnya yang muter. Gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Halo? Baik, Pak. Ya, oke. Nah, jadi teknik menggambarnya itu sedikit berbeda. Saya share screen ulang Salomenya. Jadi nanti begini, uh, sebentar, oh ya lupa, bentar, ini saya kasih dulu ininya deh. Saya kasih dulu skemanya ya. Sebentar, jadi nanti begini, levelnya ini, chord length-nya ya, chord length-nya ini kita buat sama dengan satu, gitu ya. Oke, jadi chord length-nya ini kita buat sama dengan satu, ini kita normalisasi. Lalu lebar ini kita buat 15, 15. Terus kemudian ini nanti dari sini ya, dari depan ini eh, atau dari ya katakanlah dari titik tengahnya ini ya. Titik tengah pusat masanya airfoil, pusat masanya airfoil. Nah, itu ke sini ini katakanlah juga ya mungkin 10 boleh lah. Nah, sisanya ke sini, ini ke belakang. Ini 25.
Jadi totalnya ada sekitar 35. Ini minimalnya ya. Jadi misalkan Anda mau 10-nya dari sini nggak apa-apa. Untuk memudahkan katakanlah gitu 10 dari sini, terus dari ekornya airfoil ini 25 boleh. Jadi total ada 36, nggak masalah. Nah, ini dari tengah-tengahnya ke sini. Nah, ini harus simetris nanti ya. Ini harus sama. Ini harus sama ya. Dengan sini harus sama. Berarti ini ya sekitar 7,5 itu ya. Ini di sini juga 7,5. Oke. Lalu nanti arah tebal sini kecil aja nggak apa-apa ya. Ini arah tebalnya sini nih. Jadi arah tebal ini ya ini 0,1 boleh. Atau kalau mau gampang ini dikasih aja 1 boleh juga sih. Kalau mau gampang ini tebalnya dibikin 1 nggak masalah. Supaya nanti hitung-hitungannya enak. Oke. Nah nanti kita run dulu searah dulu ya. Nah saya akan coba gambarkan ini tapi nggak pakai airfoil ya. Pakai elips. Nah nanti kalau Anda apa namanya Anda mau gambar airfoilnya itu apa namanya bentar, itu di sketch. Sebentar. Jadi nanti Anda bisa apa ya istilahnya itu? Bisa gambar di AutoCAD ya. Apa namanya? Garis ininya, garis garis airfoilnya itu pakai Bezier. Ini kayaknya nggak ada Bezier. Ah iya, nggak ada Bezier dia. Ya, ini sketch construction. Ya, nggak ada Bezier. Anda bisa gambar di AutoCAD atau di apa namanya Inventor atau Fusion. Gambarnya garis saja. Itu nanti kan dari apa software Xfoil itu dia bisa ngeluarin titik koordinatnya. Nah, dan titik koordinat itu nanti hubungkan menggunakan ini Bezier curve gitu ya. Istilahnya itu eh istilahnya itu ini. Saya nggak lupa ini ada R-nya nggak? Nah, kalau nggak salah gini. Bezier curve ada di apa? Di AutoCAD ada. Lalu nanti dari AutoCAD itu Anda save formatnya itu pakai step ini atau IGES. Anda ekspor dari AutoCAD. Nah, nanti diimpor di sini gitu ya. Oke. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan gambar di sini, Anda boleh gambar di AutoCAD, kemudian diimport ke sini dalam format step. Nah, untuk latihan ini saya akan membuat apa namanya pakai ini aja ya. Saya pakai gambarnya saya pakai elips saja ya. Nah, gini ya, saya pakai elips. Nanti menggambarnya itu harus di bidang XY ya. Jadi ini kan Z vertikal. Kita gambarnya di bidang XY. Oke. Nah, major radiusnya 0,5. Minor radiusnya 0,1 katakanlah begini nih. Permisi, Y&X. Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya ulangi, saya ulangi. Saya belum share. Share screen-nya. Ya, oke. Nah, ya. Ya, oke. Saya hapus dulu dah ini dah. Ini contoh aja ya. Nanti elips ini menggantikan airfoilnya ya. Jadi yang penting adalah menggambarnya itu pakai di bidang sumbu X dan Y. Jadi jangan di bidang Z. Jadi misalkan begini major aksis, ini minor aksis begini ya. Nah, jadi nanti dia di sini nih, di bidang eh, X, X dan Y. Ini yang penting. Kalau enggak nanti nggak bisa di mesh sama dia, sama CF mesh-nya. Oke. Nah, setelah nanti Anda gambar ininya ya, gambar garis yang mewakili apa namanya airfoilnya lalu diimport ke sini. Jadi nanti titik-titik tengah airfoilnya dipasin aja pada titik 00 ini ya. Oke. Lalu setelah itu kita membuat apa ya? Membuat kotak. Enggak ada ya bikin kotak langsung. Ada sih tapi kayak gini.
Nah, kita bikin kotak, katakanlah gitu ya. Misalkan poin satunya adalah, oh sorry, saya bikin titik aja dulu ya. Poin satunya ini min, tadi berapa sih saya? Koordinatnya misalkan ini min min 10 gini ya, sumbu X. Kita mulai dari pojok kanan, min 10 X, Y-nya 7,5 kan ini ya. Apply and close. Nanti dapat titik di pinggir sini. Mana nih? Nah ini nih. Oh jauh sekali, sorry, sorry. Jauh sekali. Ya memang, oh sorry, salah, salah. Dulu saya hapus dulu, salah. X dan Y ya. Min 10, ya betul sih sebenarnya. X-nya min 10, Y-nya 7,5. Apply and close. Nah, ini kita view-nya kita ubah. Nah, di sini kan dia ya. Lalu dari sini kita buat titik relatif ya. Dari vertex satu itu Y-nya min 15 ke bawah. Nah, mana? Apply. Nah, ya, nggak ada. Loh, oh vertex satunya hilang. Nah, apa sih? Nah, ginilah ya, ini dua titiknya ada di sini nih, dua titiknya. Oke, lalu habis itu kita bikin apa namanya titik lagi dari vertex 2 ini ke belakang, ke arah sumbu X, berarti berapa tadi? 35 kan gini. 35 kita apply. Oke, kalau kita view semuanya, nah nanti kelihatan ini. Titiknya di sini nih. Oke, lalu selanjutnya kita dari vertex satu ke arah DX 35 juga. Nah, di sini. Di atas nih dia. Oke, apply and close. Nah, kalau sudah kita nyalakan semua, lalu kita bikin garis. Vertex satu ke vertex 2 kan gini. Vertex 2, vertex 3, apply. Vertex 3, vertex 4, apply kan gini ya. Vertex 4 balik lagi vertex satu. Kita apply and close. Nah, kalau sudah, ini kalau kita lihat kan begini dia posisinya ya. Nah, ini kita apa namanya 4 garis ini kita buat wire kalau kita gambar di sini. Ini kita buat menjadi wire. Ya. Oke, lalu wire ini kita gabungkan dengan elipsnya. Ini kita buat, kita build namanya kompon. Oke, nah kompon ini nanti kita ekstrusi. New entity generation extrusion. Ini kita ekstrusi, height-nya satu aja ya. Ah, terus vektornya adalah OZ. Jadi kita tarik ke atas ke sumbu Z ini. Nah, lalu kita apply. Oke. Lalu dari sini kita buat grouping. Grouping. Groupingnya begini nanti. Create group ya. Groupingnya pilih tipenya permukaan ini surface. Lalu grup satu, ini adalah airfoilnya dulu kita buat. Airfoil. Oh, bentar, kok cuma atasnya doang? Bawahnya kok nggak ikut? Belum. Coba apa? Nanti kalau kalau ada yang dapat kita airfoil ya, kita add ini tadi, lalu apply. Grup selanjutnya adalah inlet. Inletnya yang di kiri nih. Ini nanti jadi inlet. Ini tempat masuknya aliran fluida. Kita apply. Lalu kita bikin lagi grup ini yang jadi outlet yang belakang. Kita apply. Oke. Lalu yang bagian atas, nah ini kita namakan top gitu ya. Top ini groupingnya. Kita apply. Bagian bawah kita add. Nah, ini kita namakan bottom begini ya. Lalu kita apply and close. Nah, jadi nanti kita punya grup nih, bottom, top, outlet, inlet sama airfoil. Oke ya.
Nah, kalau sudah ini kita masuk ke apa namanya? Nah, ini kita ini dulu, kita run dulu sebuah script. Nanti scriptnya saya kirimkan. Jadi dari sini ini ekstrusinya dipilih lalu tekan Ctrl T. Nah, Ctrl T lalu kita buka scriptnya. Scriptnya ini untuk mengekstrak apa namanya garis-garis yang ada di dalamnya ini. Ini kita pilih yang ini, extract feature edges. Nah, lalu open. Nah, dia bikin gini, feature edges. Nah, kalau sudah, ini kita sudah siap masuk ke modul mesh. Nah, kita mesh. Jadi nanti dari sini kita pilih extrusionnya, lalu dari sini kita create mesh. Nah, ini. Nah, ini meshingnya pakai yang segitiga dulu memang. Ini. Nah, terus habis itu ini parameter, oke, enggak apa-apa moderate nanti. Kalau ada kurangnya kita bisa perbaiki ya. Nah, kita apply and close lalu di compute. Oke, kita close. Nah, ini terlalu besar meshnya ya. Kayak gini terlalu besar. Ini kita perbaiki, kita edit. Nah, jadi ini misalkan 0,1 ya. Ini misalkan 0,001 ini 0,5 ya. 0,1 inilah ya. Nanti biar jadi 10. Apply and close lalu kita clear and compute. Nah, oke. Nah, ini sudah lumayan nih kecil-kecil kan di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita cek dulu groupingnya. Group of note. Wah, ini harus dihapus dulu ini group of note. Ini kita nggak butuh. Jadi kalau muncul begini ini dihapus. Group of note-nya kita delete. Group of edges. Nah, ini selain feature edges-nya kita hapus. Yang tersisa cuma feature edges-nya. Oke, group of faces. Nah, ini selain yang kita namai, ini kita hapus. Nah, nah, kalau sudah ini mesh-nya selesai, ini siap diekspor. Sama juga, kita ketik Ctrl T gitu ya. Lalu pilih ini yang Salome Tree Survey 2. Ini kita open. Nah, lalu kemudian kita kirimkan perintah. Nah, ntar saya agak lupa perintah. Tapi ini linknya sudah saya kirimkan ke grup ini. Link scriptnya sama apa namanya, link komennya sudah saya kirimkan kemarin itu. Oke, perintahnya apa? Perintahnya adalah ini. eh ini perintahnya kita ketik di bawah ini ya, kelihatan ya. Nah, resolve gitu ya, titik write fms. Nah, ini yang di dalam kurung ini, di dalam tanda quote ini nama filenya. Misalkan ini airfoil steady titik fms. Jadi harus dikasih titik fms ya. Ini penting ini nama titik fms ini penting nggak boleh hilang. Kalau sudah begini enter. Nah, oke. Nah, nanti begini. Saya ganti share screen-nya ya. Share screen-nya saya ganti screen satu aja. Nah, nanti kalau sudah selesai, itu di apa di folder Salome-nya nanti muncul file namanya ini airfoilsteady.fms. Oke, sampai sini bisa ngikuti? Siapa? Saya Oke. bisa mengikuti. Nah, ini file FMS ini nanti ini yang kita copy, ini yang kita jalankan. Jadi nanti kita kita copy ke folder run, terus kemudian nanti masuk tutorial ya, incompressible, terus apa namanya bentar, pimple foam masuk ke pimple foam, masuk ke LIS. Nah, ini ya. Oke. Lalu nanti di sini bikin apa namanya bikin folder baru. Oke. Anda boleh boleh copy sih dari folder yang lain. Boleh folder baru. Misalkan saya namai airfoil. Gitu kan.
Nah, ini kita paste di sini. Oke. Ya, ya nanti sampai sini sebenarnya sudah. Oke, nanti apa namanya? Habis ini kita harus nyeting apa ya? Nyeting nyeting mesnya dan lain sebagainya. Paling enak kalau bareng-bareng. Jadi Anda bisa ngikuti langsung nyeting untuk meshingnya. Ya, Pak. Oke, ada Iya, Pak. pertanyaan? Permisi, Pak, izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan yang gambar airfall-nya itu kan itu, Pak, di Salome nggak bisa, terus Bapak sarankan lewat CAT. Lah itu terus kita habis gambar terus nge-save, terus di-save itu dalam formatnya apa ya, Pak, tadi, Pak, Nah, yang ini ini tadi? ini ini jadi gini. Nanti di AutoCAD Anda ekspor ke format STEP atau IGES. Nah, kan gini, di Salome kan dia bisa import ini ya. Import import ini nih. Oh, sorry sorry, kita balik ke geometri. Dia bisa import ini ya, STEP sama IGES. Nah, dari AutoCAD nanti Anda ekspor dalam format STEP atau IGES, gitu ya. Halo? Baik, Pak, siap. Nah, ya. Oke ya. Eh, Soalnya begini, kalau di sini nanti bisa sih digambar, cuma garisnya itu bakalan garis lurus yang menghubungkan itunya, menghubungkan titik-titik di airfoilnya itu garis lurus. Nggak bisa garis lengkung ini dia. Itu problemnya. Saya nggak tahu kalau pakai yang modul shaper bisa nggak ya, saya belum pernah nyoba. Tapi kalau di apa di SolidWorks, di Fusion atau di AutoCAD itu ada menu untuk bikin Bezier curve tadi itu. Jadi nanti dia bisa dihubungkan oleh garis lengkung. Gitu ya. Saya dipahami ya, saya kira ya. Saya belum belum nemu saya cara modelnya. Nanti kalau saya bisa nemu cara modelnya saya kabari ya. Saya belum nemu cara modelnya yang bisa melengkung gitu. Kalau dari titik-titik gitu ya. Saya belum nemu cara. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu kan tadi yang Bapak jelaskan kotlingnya, mesinya. Itu teknisnya itu apa, Pak? Gini, nanti Anda di AutoCAD-nya nggak perlu satu, nggak apa-apa. Nggak perlu satu, nggak apa-apa. Misalkan di AutoCAD-nya ternyata chord length-nya, tapi kalau Anda pakai Xfoil by default, chord length-nya satu dia. Kalau dari Xfoil ya, itu chord length-nya satu kalau dari Xfoil. Tapi kalau nggak satu, nanti nggak apa-apa. Diimport aja ke Salome. Nanti begini, ada operation scale transform. Nah, scale faktornya nanti Anda set satu per ini, satu per chord length aslinya. Misal chord length aslinya 1,1,5 gitu ya. Nanti scale faktor ini Anda set satu per 1,5 gitu. Nanti otomatis dia dikecilin jadi satu nanti dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Iya, Pak. Itu, Pak, Nah, untuk thickness-nya, Pak, ketebalannya itu berapa, Pak? ini satu aja lah biar enak ya. Satu thickness, satu kotling juga. Thickness bukan bukan. Thicknessnya nanti bisa sendiri sama dia. Kalau nggak salah. Apa harus kalau profilnya Naka misalkan untuk 18 nanti dia udah ngeset sendiri. Thicknessnya berapa? Kalau dikasih chord length. Seingat saya gitu. Iya, ya. Maaf, Terus soalnya belum juga, airfoilnya Bapak. ini, thickness airfoilnya yang satu sendiri. Tapi kalau thickness domainnya ini nanti kasih satu ya. Jadi jarak dari bawah ke atas ini satu biar nanti mudah. Hitung-hitung apa drag sama lift itu lebih gampang kalau ini dikasih satu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Permisi Pak, izin tanya. Ya, Kalau silakan. kita misal sudah mengerjakan terus ada kesulitan bingung terus menemui Bapak langsung apa nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa, Tanya temui saya tentang langsung aja. kesulitan. Atau saya di WA dulu, Anda, Pak, bisa nggak Zoom gini? Misalkan Anda kena DKM gitu, Anda mau Zoom lagi gini, nggak masalah. Oh, baik Pak, siap. Gitu ya. Nah, kalau misalkan, wah jadwal siang kita susah ketemu gitu ya. Saya kalau selain kan kalau Selasa memang kosong ya. Saya saya dedikasikan untuk apa ya jam konsultasi dengan mahasiswa. Kalau Senin saya ya bisanya di atas jam 2. Rabu juga bisanya di atas jam 2. Antara jam 2 sampai jam 3:30 lah gitu. Senin juga sama. Senin, Rabu, Kamis itu saya bisanya antara jam 2 sampai jam 3:30 itu bisa. Kalau Anda mau ketemu, Anda datang langsung ya biasanya saya di ruangan. Ya, enggak perlu janjian ya. Ada pertanyaan? Atau Anda mau Zoom gini biar biar bisa direkam juga boleh. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Masih? Pak. Masih Belum. bisa dipahami, Pak. Oke ya. Nanti jadi harapannya gini, apa namanya? Anda coba seminggu ini bikin gambar apa airfoil sama gambar kotak itu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nah kita ketemu lagi. Nanti kita setting apa proses meshingnya. Ya. Iya, Pak. Bisa Eh, kontak-kontakan dengan Dani nggak? ya, bisa, Pak. Saya nanti kontak-kontakan mencari info. Nah, itu kan dia dulu ngeran untuk validasi ya. Itu setting setting file untuk meshingnya dia. Jadi gini, nanti itu ada nggak ya? Nah, dulu Dani itu pakai simple. Filenya dia mana ya? Oh, sebentar. Jadi gini nanti sebentar, saya cek dulu ya. Meshing, IF mesh. Ada ya di sini. Masih. Bentar ya. Nah, soalnya agak lupa ya, filenya dia saya simpan di mana gitu. Nanti saya coba cari lagi ya. Atau nanti aja deh ya, kalau udah ini ya, kalau udah jadi gambarnya nanti kita ketemu lagi aja deh. Ya susah masuk, oh bisa deh. Nah, oh sebentar. Ya, ini saya tunggu. Oke, sebentar. Nah, di sini, oh enggak. Ya, ada. Oh iya. Ada. Ya. Ya, mungkin harus cari. Oh ada nih. Oh, kok ini kosong ya? Kayaknya harus kontak-kontakan sama Dani. Filenya saya nggak nyimpen nih. Atau nanti, oh ini ada nih.
Cuma satu. Jadi gini, ini kan nanti filenya di apa ya, diekspor begini ya FMS ini. Nanti yang ada kalau dia masih ada ya, ini minta file mesdiknya Dani. Ini ya. Oh, tapi nanti saya copy aja dari sini, ini sama kok. Jadi setting yang penting nanti nyeting ininya nih. Ya, ini nyeting ini yang penting untuk bikin meshnya. Oke. Nah, kalau Anda nanti sudah ada apa namanya, sudah ada gambarnya, ini nyetingnya enak, bisa bareng-bareng kita. Oke. Itu ya Pak. Untuk itunya sepertinya terlampir Pak di TA-nya Dani itu di lampiran Apanya? yang mesdiknya itu loh Pak. Iya, tapi kan Anda harus ngetik satu-satu. Iya, iya Pak. Nah, ya itu problemnya. Ya nggak apa-apa kalau ini, kalau bisa ketemu nanti Dani nanti bisa bisa inilah, bisa apa namanya, bisa apa istilahnya itu, bisa minta di copy. Oke. Baik, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Pak saya ingin bertanya Pak. Nah, Tanda kualitas mesh itu bagus untuk pemodelan kita itu apa sih Pak? Apakah yang oh terlalu kecil juga kan belum tentu bagus kan? Maksudnya iya, pas jadi dengan nanti apa ya itu nanti kita run itu. Jadi kita mulai dari mesh yang agak besar dulu, nanti kita kecilin gitu nanti. Ya seperti itu. Ya ya kita udah nggak Pak. nggak bisa nggak ada formulanya. Tapi yang jelas begini apa namanya, nanti kan bagian terkecil dari sistem kita itu kan permukaan airfoilnya ya. Permukaan airfoilnya itu paling nggak harus terbagi dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dalam satu keliling permukaan itu terbagi cuma 10 masih kurang. Ya paling nggak itu nanti terbagi 40 sampai 100-an lah gitu. Ya baik Pak. Paham ya kira-kira ya. Ya Tapi paham. ya nanti detailnya ya kita run validasi itu. Kita mesh dengan ukuran yang berbeda. Jadi kalau di sini nanti settingnya ada di sini, ini ada maksimum cell size. Nah ini yang kita variasikan. Gitu. Jadi kita variasikan nanti kita bikin 3 kasus dengan jumlah mesh yang berbeda, kecepatan alirannya sama, lalu kita lihat hasilnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak Pak. Cukup dari saya Pak. Cukup ya. Nanti gini, moga-moga aja, kemarin kan Pak Jos ngajukan proposal. Moga-moga aja keterima. Ya. Kalau keterima nanti itu kita pakai untuk nyewa, nyewa server lah. Nggak tahu nanti di Amazon atau di Google gitu. Saya belum belum sempat mikirkan lagi ya. Kalau dapat dana dari kampus nanti kita jalankan seperti itu. Oke. Baik, Pak. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu untuk pengumumannya itu kapan Pak? Yang diterimanya jurnal dari Pak Jus itu Pak. Belum tahu dah Pak infonya. Eh, mungkin mungkin bulan apa ya? Bulan April gitu biasanya. Jadi pas Anda waktunya waktunya harus ngeran yang kasus yang sesungguhnya lah gitu. Itu tahap validasi dan lain sebagainya sudah selesai. Nanti Ya meanwhile baik Pak. gini, Anda mumpung awal-awal ya, Anda booking sewa komputer aja di itu, di labnya di lantai 6, di LabCat itu ya, di lantai 6 gedung J. Itu kan ada ada laboratorium CAT ya, yang ada 5 atau 6 komputer yang bisa dipinjem. Itu untuk validasi nanti pinjem komputer itu aja dulu cukup. Ya siapa? Nah, ini mumpung masih sepi supaya tidak keduluan ya. Minta anu aja, minta surat ke Pak Jos saja nanti. Pak minta surat untuk apa? Sekarang Pak Jos bukan ngaju ya. Tapi ya kontak Pak Pak Jos Priyo. saja. Siapa tahu beliau masih nyimpen formatnya ya. Jadi nanti ada surat untuk
peminjaman itu. Biasanya saya tanda tangani sama tanda tangani kajur. Biasanya gitu. Itu ada ongkosnya tak, Pak? Bayaran sewa. Nggak apa-apa, nanti ngobrol aja sama Pak Jos. Pak, kalau saya kan tahun yang dulu juga dibiayai sama Pak Jos, anak-anak yang TA itu. Oke. Nah, untuk latihan cukup dengan laptop Anda masih cukup ini untuk latihan. Ya, nanti kalau sudah mulai ngeran validasi baru kita pikirkan ya. Ya, Pak. Mungkin masih cukup aja Oke. untuk kami. Nggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, untuk saat ini cukup Oh, dari baik. Nah, kalau gitu kita tutup dulu ya, sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya.